secara aktif. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Prabianto. Selanjutnya, kalau kita bicara bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa berjalan secara inklusif, salah satu hal yang pasti dan tentu saja menjadi bagian penting adalah perempuan, lalu kelompok disabel, dan lain sebagainya. Kita mengundang Ibu Dr. Khairin Arifin dari Infit dan juga dosen Syekh Kuala untuk memberikan presentasinya. Sama Ibu 7-10 menit. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Pak Oiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang buat kita semua. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Singkawang beserta jajaran, kemudian Ibu Ketua Komnas HAM beserta seluruh komisioner, kemudian para pengurus Infit, dan juga para narasumber yang kami hormati, serta teman-teman CSO dan para hadirin sekalian yang telah hadir pada pertemuan ini. Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Prabianto tadi, yang sudah memaparkan banyak sekali data terkait dengan ketimpangan dan kesenjangan, baik antar kelompok maupun antar daerah. Tentu kesenjangan ini juga ada antar jenis kelamin. Bahwa kita ketahui keadaan ekonomi di Indonesia seperti yang kita harapkan sampai saat ini masih menemukan banyak masalah dan juga kendala. Betul, pemerintah sudah mengeluarkan banyak kebijakan, sudah membuat banyak, sudah menandatangani berbagai perjanjian internasional, termasuk beberapa ILO Convention. Tapi kita ketahui bersama bahwa ketimpangan gender dalam ekonomi ini masih sangat besar ya disparitasnya gitu. Nah, untuk melihat ini negara-negara di dunia juga Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai tujuan berkelanjutan atau yang disebut dengan SDGs, dan dua tujuan penting yang terkait dengan menghapus ketimpangan gender di bidang ekonomi ini bisa kita lihat di tujuan 5 dan juga di tujuan 8. Nah, dalam tujuan 5 itu disebutkan bahwa perlu penekanan pada perlunya reformasi untuk memberi perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, jasa keuangan, warisan, dan sumber daya alam. Sementara di tujuan 8 itu lebih fokus pada bagaimana mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua. Nah, untuk ini kita bisa melihat dulu bahwa penduduk Indonesia ini itu boleh dibilang ya sangat sedikit perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Jumlah laki-laki di Indonesia itu 50,58%, data BPS tahun 2020, dan perempuan 49,42%. Dengan jumlah yang sebenarnya hampir sama ini, harusnya kesempatan untuk mendapatkan peluang-peluang kehidupan yang baik mungkin harus diperoleh oleh kedua jenis kelamin ini, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi pada kenyataannya kita bisa melihat bahwa jumlah laki-laki itu yang mendapat kesempatan kerja, yang mendapat peluang usaha, yang mendapat peluang peningkatan kapasitas itu lebih banyak dibanding dengan perempuan. Sehingga perempuan ini menjadi padahal banyak perempuan produktif yang juga akhirnya menjadi beban keluarga yang akhirnya nanti akan berdampak pada berbagai hal ya. Jadi seperti kemiskinan, kemudian posisi tawarnya rendah di keluarga, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kemudian mengalami diskriminasi, juga beberapa hal terkait dengan human trafficking seperti yang disampaikan tadi pagi. Ini ada kaitannya dengan masih banyak perempuan yang hidup dalam kemiskinan. Tadi ada juga data yang disampaikan oleh Pak Prabianto terkait dengan presentasi penduduk miskin di Indonesia gitu. Kalau dilihat dari data BPS itu menyebutkan jumlah penduduk perempuan yang miskin itu jauh lebih tinggi dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki yang miskin. Jadi dengan ini kita bisa katakan ketimpangan ekonomi dari segi jenis kelamin itu masih terjadi di Indonesia.
Nah, saya ingin melihat persoalan ketimpangan ekonomi ini dari beberapa hal ya, di mana PBB itu menggunakan beberapa indikator untuk mengukur bagaimana ketimpangan ekonomi ini bisa dilihat. Yang pertama adalah bagaimana akses terhadap sumber daya ekonomi, bagaimana akses terhadap pasar tenaga kerja, bagaimana kondisi pasar tenaga kerja, kewirausahaan maupun rekonsiliasi antara mengurus rumah tangga dengan bekerja. Nah, ini menjadi hal penting untuk kita kaji. Tantangannya di Indonesia untuk melihat berbagai akses ini itu ada banyak. Selain tantangan terkait dengan kebijakan, di Indonesia kita nggak bisa menyebut bahwa substansi kebijakannya itu tidak komprehensif ya. Kita punya banyak sekali kebijakan yang komprehensif, telah menandatangani banyak sekali konvensi internasional terkait dengan tenaga kerja, tapi implementasi kebijakannya yang masih menimbulkan banyak sekali kendala. Selain itu budaya, ya, interpretasi agama, nilai dan hidup di masyarakat juga menjadi faktor penghambat sehingga perempuan sulit mengakses sumber-sumber ekonomi dan juga sulit untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan di ekonomi. Baik. Pertama, kalau akses terhadap sumber daya ekonomi, kita bisa melihat bahwa sedikit sekali ya perempuan yang mendapat pelatihan terkait dengan peningkatan kapasitas di bidang ekonomi. Jumlahnya jauh lebih kecil dibanding laki-laki. Kemudian masih sedikit perempuan yang dapat mengakses modal-modal usaha. Nah, dari data yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya untuk mengakses kredit KUR ya di Indonesia, itu hanya 37% yang bisa diakses perempuan gitu, selebihnya diakses oleh laki-laki. Gitu. Kemudian banyak aset yang tidak bisa diakses oleh perempuan, sehingga kadang-kadang aset ini bisa menjadi sumber permodalan untuk peningkatan usaha, tapi perempuan nggak bisa mengaksesnya. Nah, dari segi pasar tenaga kerja, kalau kita lihat pasar tenaga kerja itu ada pembatasan ya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan dibanding pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Lebih banyak jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki dibandingkan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan. Kemudian seperti disebutkan Pak Prabianto tadi, partisipasi angkatan kerja perempuan itu jauh lebih rendah di Indonesia dibanding dengan partisipasi angkatan kerja laki-laki. Dengan melihat kondisi ini, kita masih bisa mengatakan bahwa persoalan ketimpangan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi itu masih sangat tinggi. Belum lagi melihat kondisi pasar tenaga kerja ya, terkait dengan upah dan sebagainya, khususnya di sektor pertanian, perkebunan misalnya, kita masih melihat bahwa itu masih terjadi kesenjangan upah yang cukup tinggi gitu bagi perempuan dan juga laki-laki. Indonesia sudah meratifikasi konvensi ILO nomor 100 terkait dengan persamaan upah, tapi ini belum bisa terwujud sampai saat ini. Berikutnya terkait dengan bagaimana fasilitas yang didapatkan oleh perempuan pekerja ketika mereka bekerja di perusahaan dan sebagainya. Ini kolaborasi antara mengurus keluarga dengan pekerjaan itu belum menjadi perhatian khusus gitu. Kenapa? Selalu menjadi kendala bagi perempuan antara tugas-tugas domestiknya dengan tugas-tugas yang harus dia laksanakan, dan pihak pemberi kerja termasuk pemerintah belum melihat bahwa perlu mengkolaborasi lebih tinggi ya, bagaimana ketika perempuan bekerja dia juga masih bisa mengurus anaknya dengan menyediakan fasilitas di tempat kerja dan lainnya. Apa yang dilakukan oleh CSO di Indonesia? Nah, sebenarnya sudah banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh CSO di Indonesia untuk mengurangi disparitas ketimpangan ini ya. Di antaranya misalnya sudah melakukan pengorganisasian kelompok-kelompok perempuan di berbagai daerah agar mereka punya kapasitas yang baik untuk meningkatkan perekonomiannya, termasuk dalam bidang teknologi dan informasi, sehingga bisa bersaing lebih baik di dunia kerja. Kemudian juga memfasilitasi agar perempuan atau kelompok perempuan mendapatkan akses pada modal usaha yang lebih mandiri seperti koperasi, kredit union dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah mengadvokasi agar program-program peningkatan ekonomi itu lebih berpihak kepada perempuan. Dan beberapa hal yang menjadi rekomendasi dalam pertemuan ini adalah bagaimana agar program-program pemberdayaan ini
memperhatikan kondisi khusus perempuan, membuat afirmasi sehingga perempuan mendapatkan kesempatan setara sehingga mereka bisa mengakses sumber-sumber perekonomian secara adil. Kemudian perlu meningkatkan kapasitas perempuan dalam bidang perekonomian, termasuk teknologi dan informasi, sehingga bisa bersaing di dunia usaha. Dan tidak membuat kebijakan yang netral gender, tapi membuat kebijakan-kebijakan afirmasi sehingga itu bisa diakses perempuan secara mudah. Berikutnya, selalu dalam berbagai program perlu memperhatikan akses, kemudian partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dalam segala program yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun dunia usaha. Saya rasa demikian. Mas Wahid, saya khawatir sekali dengan waktunya sehingga saya tuh kayak, aduh, ya terima kasih. Terima kasih Ibu, tepuk tangan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Khairani memberikan banyak sekali presentasi terkait dengan kondisi perempuan dan ekonomi di Indonesia. Dalam presentasi beliau menyampaikan kira-kira bahwa kondisinya memang sangat tidak adil pada saat ini. Terkait dengan upah, terkait dengan akses, sampai saat ini hanya ada 37% pekerjaan yang bisa diakses oleh perempuan. Ini sesuatu yang mencengangkan dan memprihatinkan kita semua. Ini sekaligus kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kita bicara tentang generasi, itu semua menegaskan pertumbuhan ekonomi kita yang dirasa sangat tinggi atau masih tinggi itu masih belum inklusif. Sudah beberapa hal dilakukan oleh NGO atau CSO, mengorganisir, lalu memberikan kapasitas building dan sebagainya. Tetapi masih ada satu catatan rekomendasi yang penting bagi negara. Sekiranya negara harus secara serius, secara terstruktur itu memberikan akses yang besar, mendekatkan akses pekerjaan, akses ekonomi kepada perempuan. Perempuan juga bisa sekaligus selain menjadi penerima manfaat, juga bisa mengontrol, bisa memastikan bahwa semua jenis pekerjaan itu membuat mereka tidak menjadi makin terpuruk karena beban ganda dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mendengarkan terkait dengan kebijakan negara, inklusif atau tidak inklusif, sustain atau tidak sustain, lalu perempuan seperti apa, kondisinya, situasinya, kita akan masuk ke dalam satu lagi terkait dengan strategi nasional bisnis dan HAM. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu beberapa hari yang lalu telah terbit peraturan Presiden nomor 60 tahun 2023 tentang strategi nasional bisnis dan HAM. Nah, kita ingin melihat apakah sekiranya itu bisa menjawab atau tidak terkait dengan problem ekonomi kita. Nah, telah hadir di hadapan kita Kakak Alia Nabila Zuhro, MA, aktivis yang sudah punya jalan panjang untuk advokasi bisnis dan HAM di Indonesia. Saya persilakan Kak dalam waktu 7 sampai 10 menit. Silakan. Ya, terima kasih banyak Mas Wahid. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang Profesor Shin. Selamat siang Pak Babianto, Khairani, Pak Smastro. Selamat siang. Kesempatan yang baik untuk saya untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya terkait dengan update strategi nasional bisnis dan HAM atau isu bisnis dan HAM itu sendiri. Mungkin langsung next. Ya, kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sebenarnya keadaan ketimpangan yang ada di Indonesia, mungkin saya ingin sedikit menarik Bapak Ibu semuanya terkait dengan sebenarnya apa sih yang harus kita optimiskan terkait dengan ekonomi di Indonesia. Dan kalau dilihat sebenarnya potensi ekonomi di ASEAN itu cukup baik, di mana Bank Pembangunan ASEAN atau ADB itu memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara itu bisa mencapai 4,7%. Dan kalau melihat dari Credit Suisse, mereka memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi 6 negara ASEAN tahun 2023, termasuk itu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam, ratanya berada pada 4,4% dari proyeksi 5,6% pada tahun 2002. Ini menjadi angka yang cukup baik ketika dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya.
Ini juga membuat pertumbuhan ekonomi regional ASEAN berada di atas rata-rata dunia. Dan PDB di ASEAN, menurut ASEAN Economic Outlook tahun 2023 itu akan melampaui Jepang dan juga European Union pada tahun 2030. Ini menjadi optimisme yang harus kita bangun bersama dan ketahui bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk ekonomi. Tapi bagaimana sebenarnya kita bisa mencapai ekonomi yang baik dengan keadilan? Itu yang mungkin perlu kita highlight sebenarnya. Dan kalau melihat keadaannya saat ini, next slide, keadaannya cukup memprihatinkan. Tadi sudah disebutkan bahwa bagaimana sebenarnya perempuan dan laki-laki secara jumlah tidak terlalu besar, tapi secara kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk hak atas kesehatan itu sangat timpang. Kalau dilihat, mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui fakta bahwa perempuan menghabiskan setidaknya 3 kali lipat lebih banyak waktu untuk kerja perawatan tidak berbayar dibandingkan laki-laki. Totalnya per hari itu bisa 4 jam sampai 5 jam, dan ini cukup memprihatinkan. Bagaimana kalau kita melihat kembali keseharian itu hanya 24 jam, belum lagi nanti kalau bekerja itu seperti apa. Beban pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan itu jauh lebih timpang dibandingkan laki-laki, dan ini perlu diperhatikan bersama. Lalu 75% dari mereka yang melakukan pekerjaan tidak berbayar adalah perempuan. Ini sangat besar, 75% dari 100%, dan itu semua perempuan. Ini memperlihatkan bagaimana kerentanan perempuan di dunia bisnis dan juga dunia ketidakadilan yang ada di ekonomi. Lalu yang ketiga ada indeks kinerja HAM yang dilakukan oleh Setara Institute dan juga Infit pada akhir tahun 2022 memperlihatkan juga adanya penurunan hak atas tanah sebesar 0,6 dari semula 2,8 pada tahun 2021. Ini sangat memprihatinkan bagaimana ini terkait dengan isu bisnis dan juga peran bisnis dalam pemenuhan hak asasi manusia. Yang lebih mencengangkan kembali adalah dari 7 konflik agraria yang ada di tahun 2022, tidak ada satupun konflik yang diselesaikan pada tahun tersebut. Lalu terkait dengan PHK sepihak yang masif dilakukan pada tahun 2022, adanya juga tingkat pengangguran di Indonesia itu tertinggi di ASEAN setelah Brunei Darussalam. Ini menjadi perhatian ketika kita memiliki potensi ekonomi yang besar, tapi ternyata masih banyak hal yang perlu kita perbaiki di dalam. Dan ketika hal ini tidak diperhatikan dengan baik, maka potensi yang tadinya sangat baik ini akan kehilangan kesempatannya Indonesia dan sangat merugi kita. Jadi apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan? Next slide. Kalau di Persatuan Bangsa-Bangsa atau UN, mereka memberikan rekomendasi UN Guiding Principle on Business and Human Rights, atau bahasa Indonesianya prinsip-prinsip panduan untuk bisnis dan HAM. Ada 3 pilar yang perlu diperhatikan untuk bisa memastikan bahwa proses bisnis itu memperhatikan atau mengedepankan hak asasi manusia, yaitu bagaimana negara melindungi perusahaan, menghargai hak asasi manusia, dan kita juga perlu memikirkan terkait dengan pemulihan hak korban, terutama korban-korban pada proses bisnis yang terjadi. Kenapa malah itu bisnis dan HAM? Padahal kita lagi ngomongin keadilan ekonomi. Ini lebih kepada bagaimana sebenarnya keadilan ekonomi tidak bisa dihindari terhadap proses-proses bisnis yang ada. Jadi kalau kita melihat UN Guiding Principles dan 3 pilar yang ada, harapannya memang ini yang bisa dilakukan dan didorong oleh negara, terutama negara Indonesia. Untuk diketahui bersama bahwa negara Indonesia sudah menyetujui UN Guiding Principles yang disahkan pada 2011. Jadi sudah ada 12 tahun. 2 menit lagi kan? Oke, baik. Mungkin next slide. Peran bisnis ini sangat unik, dan bagaimana bisnis bisa bekerja di suatu negara itu sangat mempengaruhi hasil yang diberikan. Bisnis bisa mendukung kemajuan ekonomi dengan kemampuannya dalam mengelola sumber daya, atau mereka bisa menyumbang dampak merugikan
tidak hanya dari sumber daya manusia tapi juga di sisi lingkungan. Namun sayangnya memang sektor bisnis masih menduduki secara konsisten posisi kedua pelanggaran HAM jika merujuk pada laporan Komnas HAM tahun 2021. Next slide. Ya, tadi UNGPIS itu sudah 12 tahun dan di Indonesia kita sudah menyetujui sejak awal. Jadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia, terutama pemerintah, sektor bisnis dan juga organisasi masyarakat sipil. Jadi ada kabar baik, kita di bulan September pemerintah sudah menandatangani peraturan Presiden nomor 60 tahun 2023 terkait dengan strategi nasional bisnis dan HAM. Ini ada 3 yang didorong oleh pemerintah, yaitu terkait dengan peningkatan kapasitas, terkait dengan mendorong pelaku usaha untuk menyusun kebijakan perlindungan dan penguatan mekanisme pemulihan HAM dalam praktik bisnis, dan juga bagaimana pengembangan regulasi terkait dengan bisnis dan HAM. Dalam strategi nasional bisnis dan HAM ini ada rencana aksi. Ada aksi bisnis dan HAM yang harus dilakukan oleh kementerian lembaga dan juga organisasi masyarakat sipil. Dan kabar baiknya juga mungkin kita bisa mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana adanya gugus tugas nasional dan juga daerah untuk bisnis dan HAM. Tapi untuk ini sebenarnya kita ada catatan bagaimana gugus tugas nasional bisnis dan HAM ini sebenarnya bisa bekerja sama antar pemerintah, lembaga dan juga organisasi masyarakat sipil untuk mengimplementasi isu-isu bisnis dan HAM yang ada di Indonesia. Selanjutnya, peluang lainnya sebenarnya yang terkait dengan bisnis dan HAM dan bisa kita dorong bersama untuk mengimplementasikan dan juga mendorong keadilan ekonomi. Di ASEAN 2023 baru-baru saja kita menjadi ketua ASEAN pada tahun ini, dan tema yang diangkat oleh Indonesia adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, di mana pemerintah Indonesia menyampaikan optimisme dalam pertumbuhan. Di sini pertumbuhan ekonomi, dan tentunya kita harus memperhatikan sebenarnya pertumbuhan ekonomi harus diselaraskan dengan keadilan ekonomi itu sendiri. Salah satunya kalau di ASEAN itu ada bisnis inklusif dan upaya tingkat regional yang merupakan upaya tingkat regional dalam meningkatkan hak atas ekonomi dan memastikan keadilan. Bisnis inklusif ini merupakan strategi untuk memastikan mereka yang berada di bottom of pyramid atau BOP yang mencakup lebih dari 80% populasi Indonesia itu masuk dalam siklus perekonomian. Dan di sini pemerintah Indonesia dan juga pemerintah ASEAN mencoba untuk mendorong bagaimana perusahaan besar bisa memasukkan rantai nilai yang inklusif, bagaimana perempuan, usaha disabilitas bisa masuk dalam sebuah rantai nilai yang ada di perusahaan besar, dan juga memastikan bagaimana praktik bisnis yang ada itu juga memperhatikan lingkungan. Jadi tidak hanya mengambil tapi juga memberi, dan mereka juga memperhatikan dampak apa saja yang sebenarnya bisa terjadi dalam proses bisnis mereka. Itu yang didorong di ASEAN, dan harapannya memang organisasi masyarakat sipil bisa mendorong juga dan ikut berpartisipasi di sini. Dan untuk momentum ASEAN 2023 singkat lagi ya, kita 10 menit. Kita langsung rekomendasi mungkin Mas. Ya. Jadi untuk rekomendasi itu ada beberapa hal yang disampaikan oleh masyarakat sipil terkait dengan bisnis dan HAM, dan juga untuk ASEAN 2023, yaitu catatannya menetapkan mekanisme pendanaan khusus atas instrumen keuangan yang menyediakan modal yang terjangkau untuk inisiatif bisnis yang inklusif. Lalu terkait dengan pembangunan kapasitas yang komprehensif melalui peningkatan keterampilan dan juga adopsi teknologi. Lalu terkait dengan memperkuat lingkungan kebijakan bagi bisnis untuk bisa berpartisipasi atau mempartisipasikan perempuan dalam angkatan kerja dan juga kegiatan ekonomi. Lalu melakukan uji coba model bisnis inklusif dan bertanggung jawab dengan komitmen terhadap dukungan pekerjaan perawatan dan pekerjaan layak. Lalu mendorong proses yang inklusif dalam implementasi aksi bisnis dan HAM, mengedepankan kelompok rentan dan juga kelompok terdampak. Dan juga perlunya uji tuntas HAM atau Human Rights Due Diligence perusahaan, dan untuk juga mempartisipasikan masyarakat sipil dalam mengambil peran dalam proses Human Rights Due Diligence ini.
Ya, mungkin pesannya harapannya kita bisa membangun ketahanan dan juga memastikan pemberdayaan ekonomi kelompok rentan bersama-sama. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Kak Alia yang telah menyampaikan beberapa hal menguatkan tentang kondisi perempuan dan keadilan ekonomi, menguatkan tentang kondisi ekonomi kita yang memang secara agregat kita bisa bilang baik, tetapi sebenarnya kita juga masih menemukan banyak hal yang masih perlu dikuatkan ke depan. Ada beberapa rekomendasi terkait dengan apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sipil, dan juga apa yang seharusnya dilakukan oleh sektor bisnis. Yang menarik adalah Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak semua, bahwa kita bicara hak asasi manusia, kita juga bicara tentang bisnis. Di dalam sesi yang disampaikan oleh Kak Alia menyampaikan bagaimana agar sektor bisnis itu juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam hal prinsip-prinsip hak asasi manusia, sering sekali perempuan itu terabaikan dalam sektor bisnis. Kita ingin semua agar semua kegiatan, semua program, semua kebijakan yang terkait dengan ekonomi bisa dilaksanakan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya warga negara secara adil dan bisa sustain. Bapak, Ibu, kakak-kakak, teman-teman semua yang saya hormati, nanti kita akan masuk ke dalam sesi 2 narasumber terkait dengan pengalaman bagaimana menguatkan ekonomi warga negara. Sebelum itu, saya mohon izin Prof. Sin, Pak Sumastro, saya akan mengundang terlebih dahulu 1-2 orang dari para peserta, sekiranya ada yang ingin ditanggapi, ditanyakan terkait dengan 3 presentasi di awal tadi. Saya persilakan, apakah ada? Silakan. Kanan, kiri, sudah clear semua berarti ya? Boleh mic-nya di mana kakak? Mas, Mbak, Pak, Bu, boleh diberikan mic? Mohon tidak terlalu panjang. Berdiri mungkin supaya agak memudahkan kami untuk melihat langsung dan kamera juga mudah untuk mengambil gambarnya. Silakan, mana tadi? Mic-nya kan? Oke, ya. Ini ada banyak mic-nya di sini. Silakan ambil 2 juga nggak apa-apa. Ya, silakan tadi sebelah saya unjuk tangan tadi. Oke, yang resian di belakang. Silakan kakak, menyebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya secara spesifik kepada siapa. Agak singkat ya kak ya, silakan kak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Weni Sentia Marsalena SHMH. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Pancabakti. Saya ingin bertanya kepada Mbak Alia, panggilnya Mbak aja ya. Yang saya ingin tanyakan mengenai pekerja perempuan dan disabilitas. Nah, jadi bagaimana tadi Mbak sampaikan bagaimana perusahaan itu bisa memperkerjakan perempuan dan disabilitas. Yang saya ingin tanyakan, perusahaan itu jumlahnya berapa dan perusahaan apa saja yang sudah menerapkan itu memperkerjakan perempuan, dan kalau saya sih mau fokusnya itu kepada penyandang disabilitas. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Weni. Apakah ada 1 atau 2 lagi? Oke, silakan Bapak dari sini. Oke, ini saya kasihkan. Nama, dari mana, dan pertanyaan kepada siapa? Kak Ali. Saya Tuli, ingin membuka usaha, tapi kesempatannya sangat sedikit.
seperti modal, kemudian tidak ada juga latihan ataupun semua itu dipersulit padahal kami udah ingin usaha sendiri. Jadi ekonomi tadi yang Bapak jelaskan itu sangat berdampak kepada kami. Gitu. Kira-kira bagaimana Pak? Oke, baik. Tadi maaf, nama dan dari mana? Nama saya RASYID Rashid. Panggilan saya seperti ini. Saya Ketua Berkatim di Singkawang. Oke, terima kasih Pak Rashid. Cukup? Oke. Terima kasih. Saya akan persilakan kepada 3 narasumber karena ini terkait dengan kebijakan ya. Kak Alda spesifik ngomong soal perusahaan, tapi bagaimana akses itu teman-teman disabil itu juga Pak Prabianto, Ibu Khairani mungkin punya beberapa jawaban terkait dengan kebijakan negara itu. Silakan singkat masih boleh 2-3 menit. Oke, Kak Alia dulu monggo. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dan juga tanggapannya. Memang untuk bagaimana perusahaan bisa memasukkan atau mempekerjakan perempuan atau disabilitas di dalam perusahaannya, sebenarnya ini sudah dicantumkan dalam suatu peraturan di mana perusahaan wajib minimal mengikut sertakan atau mempekerjakan penyandang disabilitas 1%. Dan memang dalam praktiknya masih sedikit perusahaan yang melakukan hal ini, tapi bagaimana kita bisa mendorong sebenarnya itu menjadi PR untuk masyarakat sipil dan juga pemerintah itu sendiri untuk bisa mendorong dan juga memastikan sebenarnya perusahaan sudah mengikuti atau belum itu. Lalu terkait dengan bagaimana akses perempuan dan juga disabilitas, saya rasa memang sudah sewajarnya untuk saat ini kita bisa memberikan akses yang setara untuk siapapun tanpa melihat apakah itu gender apa atau bagaimana kemampuannya, asalkan dia cocok dalam posisi itu. Saya rasa sudah tidak seharusnya kita melihat identitas seseorang, tapi lebih kepada kemampuan yang dimiliki. Mungkin itu dari saya, Bu Rani dan juga Pak Catherine bisa menambahkan, silakan. Terima kasih, menyambung Alia sedikit terkait dengan bagaimana keterlibatan teman-teman disabilitas dalam dunia bisnis. Nah, kalau kita lihat seperti disampaikan Alia tadi, kita udah punya undang-undang disabilitas yang mengharuskan 1% dari pekerjanya adalah disabilitas. Tapi persoalan yang paling besar adalah terkait dengan implementasi dari kebijakan. Ini PR besarnya Indonesia sebenarnya. Kita punya banyak kebijakan yang inovatif, kemudian juga secara substansinya cukup komprehensif gitu, tapi ketika diimplementasikan dia jadi tumpul gitu ya, jadi sehingga ini nggak bisa diterapkan gitu. Harusnya ada upaya-upaya afirmasi dari pemerintah maupun dunia usaha untuk memastikan agar kelompok teman-teman disabilitas bisa masuk dalam dunia kerja, termasuk juga untuk memberikan kesempatan untuk mengakses modal seperti kredit usaha lain atau KUR misalnya. KUR memang diluncurkan untuk usaha kecil, tapi di sana nggak disyaratkan berapa persen dari KUR itu harusnya difokuskan pada kelompok disabilitas dan juga perempuan. Nah, ini yang nggak dibuat kebijakannya, sehingga dia jadi netral gender gitu. Jadi siapa yang paling mudah mengakses ya orang-orang yang terbiasa di dunia bisnis gitu. Sementara perempuan dan kelompok disabilitas yang mereka punya pengalaman minim dan kecil susah mengakses. Kenapa? Karena nggak diberikan afirmasi. Misalnya berapa persen untuk perempuan, berapa persen untuk disabilitas, dan sisanya baru kepada yang lain. Saya pikir ini perlu diperhatikan oleh pemerintah ketika membuat kebijakan terkait dengan hal ini. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Ini mumpung kebetulan ada Pak PJ Wali Kota Singkawang ya. Sebenarnya menjadi peran dari Pemkot ataupun Pemkap untuk menyediakan pendampingan UMKM melalui inkubator bisnis. Ya,
Saya ingin tanya juga nih ke Pak Walkote, apakah di Singkawang sudah dibentuk inkubator bisnis untuk mendampingi para starter ataupun juga usaha-usaha mikro khususnya? Karena melalui inkubator bisnis ini sebenarnya diharapkan akses berusaha bagi para starter atau para pemula bisnis ini bisa terus diberikan, baik dalam bentuk pelatihan, ya, pelatihan wirausaha, pelatihan untuk memproduksi sesuatu komoditas, termasuk juga pemberian akses permodalan. Permodalan dalam hal ini tidak hanya dari kredit usaha rakyat atau KUR yang tadi disebutkan, tetapi juga masih banyak juga pendanaan-pendanaan yang sebenarnya disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian UMKM, Koperasi dan UMKM, ya, yang dikhususkan untuk para wirausahawan pemula. Begitu juga tentunya harapannya Pemkot Singkawang dalam hal ini Dinas UMKM-nya juga memiliki beberapa program dengan pendanaan dari APBD yang bisa memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemula-pemula bisnis ini. Demikian mungkin jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Arya, Pak Khairani, Pak Pradianto. Hadirat yang saya hormati, kita akan masuk secara khusus tentang kebijakan daerah. Ada dua narasumber kita, Bapak Dr. Sumastro sama Prof. Sid. Saya akan persilakan terlebih dahulu Pak Sumastro, PJ. Oke, baik. Kita akan mempersilakan terlebih dahulu Prof. Sid untuk memberikan presentasi terkait dengan pengalaman Kota Gwangju, pemerintah Kota Gwangju dalam menguatkan ekonomi warganya. Oke, silakan. Mohon maaf, beliau akan dalam bahasa Inggris. Dari teman-teman yang mau mendengarkan translate-nya atau penerjemahan langsung bisa mengakses link yang telah disediakan oleh panitia. Oke, silakan Prof. Terima kasih. First, I would like to introduce the city itself. The picture shows what the city is like, including the city general view.